Halo semuanya, perkenalkan saya Maria Septiani, saya biasa dipanggil Ani. Saya dari Pendidikan Ekonomi Universitas Sanata Dharma. Saya berasal dari Kalimantan Barat. Oke, sebelumnya gimana nih perasaan kita pada hari ini? Apakah senang, sedih, bahagia, menderita, atau berbunga-bunga ataupun lesu? Ya, yang saya harapkan semoga kabar kita dan perasaan kita pada hari ini selalu tetap senang dan gembira. Oke, kali ini saya akan mengajak kalian semua untuk membahas tentang sesuatu hal yang tidak asing dan biasa kita lakukan, biasa kita temukan, dan biasa kita rasakan, yaitu tentang cinta. Sebuah topik yang sudah diabadikan oleh jutaan lagu, lukisan, musik, bahkan kisah-kisah yang mewarnai hidup kita. Menurut saya, cinta itu unik. Namun, cinta itu penuh dengan sejuta makna, bergantung kepada siapa kita membicarakannya. Di sini saya akan mengajak kalian berbicara mengenai apa itu cinta, kenapa orang harus mencintai. Selanjutnya, yuk kita lihat pendapat teman-teman kita. Mari kita simak video berikut ini. Halo, saya Pinta, saya mahasiswa sadar, Prodi Pendidikan Matematika, asal saya dari Nias, Sumatera Utara. Halo semuanya, perkenalkan saya Anggi. Saya dari Prodi Pendidikan Keagamaan Katolik, Universitas Sanata Dharma, Angkatan 2019. Saya berasal dari Kalimantan Barat. Halo semuanya, perkenalkan saya Redi. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika, asal dari Sumatera Barat, Mentawai, Indonesia. Halo, perkenalkan nama aku Marta Cawi, dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Aku berasal dari Asmat, Papua. Kalau pernah ya pastilah ya, kita pernah merasakan namanya cinta. Pernah, tentu saja pernah ya. Pernah? Pernah, pastilah pernah lah. Oh iya, pasti pernah ya. Cinta itu rasa, perasaan ya, perasaan sayang, perasaan mengasihi orang-orang ya yang kita cintai, orang-orang yang ada di sekitar kita. Cinta itu merupakan bentuk pemberian diri, mulai dari tindak tanduknya manusia ya, bagaimana perasaan, semuanya itu bercampur baur kayak gitu. Cinta. Menurut saya cinta itu kayak adanya rasa rasa suka, rasa ketertarikan begitu ya, sehingga adanya niat untuk ingin memiliki begitu. Definisi cinta ya, cinta itu kalau menurut aku ketika kita mau berkorban, baik itu berkorban waktu, berkorban energi kita, itu kita kasih secara cuma-cuma ke orang yang kita cintai. Oke. Itu sih kalau menurut. Alasanku mencintai seorang itu karena ya namanya juga cinta, pasti ada pengorbanan seperti itu. Jadi aku mencintai, aku mengasihi orang itu karena ya mereka sudah ada dalam kehidupanku, seperti itu sih. Mengapa seseorang harus mencintai atau kenapa aku harus mencintai seperti itu? Sebenarnya mencintai itu pilihan sih kalau menurut saya ya. Jikalau saya telah menaruh hati atau memutuskan untuk mencintai seseorang, berarti saya siap dengan segala konsekuensi dan siap untuk menunjukkan cinta itu, seperti itu. Mengapa orang harus mencintai? Kalau menurut saya itu kebutuhan sih, kebutuhan seperti itu. Kalau alasan spesifiknya sih saya masih kurang tahu ya. Masalahnya cinta itu kita tidak merencanakan gitu loh. Jadi cinta itu muncul dengan sendirinya ketika kita mungkin bertemu dengan orang-orang yang menarik perhatian kita. Kalau misalnya kita nggak punya cinta ke orang lain, aku pikir kita nggak bisa melakukan hal yang baik ke orang itu. Misalkan kita kasih sesuatu, kasih waktu kita aja deh. Kalau misalnya kita nggak cinta sama orang itu, kita nggak mungkin kan buang-buang waktu kita untuk orang tersebut. Gitu. Jadi perlu sih cinta untuk bisa kayak tadi aku bilang, bisa
kasih waktu kita, energi kita, apa yang kita miliki kita bisa kasih ke orang lain. Kayaknya semua orang pasti pernah dikecewakan oleh cinta. Iya. Karena cinta ini bersangkut paut dengan perasaan. Dan aku itu orangnya kayak memakai perasaan banget dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, pernah saya alami itu pada sahabat saya sendiri. Tentu saja pernah ya, karena segala sesuatu nggak pernah berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Bentuk kekecewaan kalau misalnya sama pacar misalnya ya, contohnya saja misalnya pacar saya selingkuh gitu, atau tiba-tiba menghilang tanpa kabar seperti itu kan, atau kurang menunjukkan rasa cinta seperti itu. Kalau saya sih karena tidak terlalu ambil pusing dengan cinta, nggak pernah dikecewakan oleh cinta. Karena saya gimana ya, cinta itu ya hanya perasaan aja gitu loh. Jadi misal ya, kan ada teman saya ya, ketika dia mencintai seorang lalu mereka dekat lalu ternyata gagal gitu loh. Apa yang tadi kan saya sudah sampaikan, maksudnya cinta itu ada niatnya untuk memiliki, namun ternyata ketika dijalani ternyata itu enggak terjadi gitu loh. Rasa kecewanya seperti kayak misalkan doinya gitu kan, doinya selingkuh lah ya. Itu kan kecewa banget kan, sakit banget rasanya. Kayak kita tuh terus memikirkan bahwa dia tuh kenapa melakukan hal ini, padahal aku udah baik sama dia, udah berkorban banyak ke dia, tapi kok dia malah ngecewain aku. Saya menghadapinya ya dengan kepala dingin ya, karena saya orangnya fair-fair aja lah. Yang penting bukan dari saya yang mulai yang melakukan suatu hal yang mengecewakan seperti itu. Saya selalu berusaha dalam menjalin hubungan itu tidak pernah saya mulai suatu hal yang membuat nanti hubungan kami kacau seperti itu. Menangani kekecewaan, yang pertama saya menangis ya. Karena itu perasaan ya, sebagai manusia pasti ada perasaan sedih kayak gitu kan. Nah, saya mengungkapkan perasaan sedih saya dan kekecewaan saya itu dalam menangis. Entah mengapa kalau menurut saya menangis itu membuat saya sedikit lega seperti itu. Walaupun saya tahu bahwa menangis bukanlah suatu hal yang dapat untuk menyelesaikan masalah. Konteks pergaulan lah, misalkan ketika saya punya pacar, lalu mungkin saya dikecewakan oleh pacar saya, cara saya untuk mengatasi ya udah saya lupakan, ya saya cari yang baru. Kalau aku sih biasanya aku mengingat lagi kebaikan-kebaikan yang orang itu pernah lakukan ke aku, karena kan mungkin kesalahan yang dia buat, sakit hati yang dia buat ke kita itu hanya sebagian kecil, tapi kita juga harus ingat bahwa dia pernah melakukan hal baik ke kita. Jadi dengan cara aku mengingat kebaikan dia, apa yang pernah dia lakukan ke aku, pengorbanan dia ke aku, dengan begitu rasa kecewa aku sedikit demi sedikit mulai berkurang. Menurutku sayang itu lebih besar dari cinta. Kenapa? Karena cinta itu tumbuh ketika kita sudah sayang. Oh, oke. Ngerti nggak? Iya, iya. Nah, jadi ketika kita sudah menyayangi orang itu, maka rasa cinta kita akan tumbuh seperti itu. Itu juga berlaku dalam sebuah hubungan, guys. Kayak hubungan pacaran laki-laki dengan perempuan. Itu pasti kalau nggak ada sayang pasti. Mulai dari suka dulu ya. Kalau suka itu sifatnya sementara seperti itu. Misalnya saya ketemu seseorang, dia putih, tinggi, ganteng misalnya, atau cantik, oh saya suka sama dia. Dia berwibawa misalnya, dia berkarisma seperti itu. Nah, sedangkan kalau cinta itu lebih kepada kemendalaman dari suka seperti itu. Sedangkan sayang itu adalah keseluruhan dari antara suka, cinta, dan sayang. Sayang itu lebih kepada pemberian diri seperti itu. Bagaimana komitmen kita dalam mencintai itu ditunjukkan dengan rasa sayang. Sayang itu yang menjaga, sayang yang mengerti. Cinta itu kayak penyempurnaan keseluruhan gitu loh. Jadi misalkan saya nih kebetulan seorang laki-laki, biasanya kalau ketemu dengan orang yang
cukup menarik dari penampilannya, saya langsung kayak suka, mengagumi gitu loh. Tapi belum tentu ya, rasa itu gimana ya, menunjukkan bahwa saya cinta dengan dia, bukan. Jadi maksud saya, cinta itu ada ketika kita suka, ketika kita nyaman, baru cinta itu ada. Kalau sayang, kayak kalau semisal kita sudah cinta, otomatis kayak sayang itu kayak sejenis perlakuan lah gitu loh. Nah, jadi ketika kita cinta pasti kita sayang gitu. Kalau suka, kita hanya bakalan kayak cuman oke, aku suka nih sama orang ini, mengagumi. Tapi untuk kayak mau melakukan hal yang lebih itu enggak. Kayak misalkan aku mau kasih dia ini, aku mau kasih dia, nggak perlu. Kayaknya kita rasa bahwa kayaknya nggak perlu deh kasih ke dia. Cuman sebatas mengagumi, suka sama dia. Tapi untuk melakukan hal yang lebih itu enggak. Kalau sayang ya. Kalau suka. Kalau cinta, ya itu yang aku bilang. Kita pasti mau melakukan banyak hal untuk orang yang kita cinta gitu kan. Cuman aku pikir kalau cinta itu kita nggak bakalan ini sih nggak bakalan mikir bahwa aku kok udah kayak gini tapi dia nggak melakukan hal yang sama. Itu berarti bukan cinta sih menurut aku. Itu kayaknya baru kesayang deh. Baru kesayang ya? Iya. Bagaimana teman-teman? Kita tadi sudah menyimak beberapa pendapat dari teman-teman kita mengenai apa itu cinta dan mengapa orang harus memiliki cinta, kapan kita kecewa karena cinta, lalu bagaimana kita cara menangani kekecewaan itu tersendiri, lalu bagaimana kita membedakan apa itu perbedaan cinta, sayang, dan suka. Oke. Cinta merupakan salah satu bentuk emosi dan perasaan ketertarikan yang dimiliki oleh seseorang dengan sesuatu yang di luar dirinya. Pada dasarnya, cinta dapat didasarkan oleh cinta karena nafsu, cinta pragmatis, dan cinta altruistik. Yang pertama, cinta karena nafsu. Hal ini biasanya berkaitan dengan hal-hal seksual. Cinta yang timbul dalam hubungan ini yaitu hubungan antara dua orang yang tidak terkontrol lagi. Emosi yang muncul ini menguasai akal sehat sehingga terjadi tindakan yang berlebih, seolah terjadi secara spontan untuk menjawab rangsangan emosi yang berlebihan. Tentu saja cinta ini tidak baik ya teman-teman. Yang kedua, cinta pragmatis. Cinta pragmatis ini terjadi karena adanya keseimbangan antara kedua orang, yaitu keseimbangan rasa suka maupun rasa duka, atau ada hubungan timbal balik antara keduanya. Biasanya, seseorang dalam hubungan ini cenderung dapat mengontrol perasaannya sendiri. Yang ketiga, cinta altruistik. Cinta ini biasanya terjadi pada seorang ibu dan anaknya. Cinta yang dimiliki keduanya ini merupakan cinta yang tiada batasnya. Seperti kita tahu sendiri bagaimana cinta kita terhadap ibu kita sendiri, melebihi dari segala sesuatu dan tiada bandingannya, begitu. Lalu seorang ahli psikologi, Sternberg, mengatakan cinta terdiri dari 3 bagian, yaitu kemesraan, komitmen, dan gairah. Yang pertama, kemesraan. Cinta yang mendasari kemesraan ini merupakan suatu hal yang membuat pasangan ingin mengenal kamu lebih dalam. Misalnya, dia ingin tahu hal apa yang bisa membuat kamu bahagia, hal apa yang bisa membuat kamu senang. Pasangan yang mesra ini dapat menyenangkan pasangannya dan menyediakan dukungan kapanpun saat diperlukan. Yang kedua itu ada komitmen. Cinta yang didasarkan pada komitmen merupakan kesepakatan bersama untuk menjaga cinta dalam sebuah hubungan. Dalam pacaran, komitmen ditunjukkan dengan pernyataan cinta dan keinginan untuk menjalin hubungan yang berbeda dan lebih dari teman biasa. Bertahan dalam melewati masa-masa sulit bersama pasanganmu karena ada tujuan yang ingin kalian capai berdua.
Yang ketiga, cinta didasari pada gairah. Nah, gairah ini mendorong pacarmu ingin terus berdekatan secara fisik dengan kamu. Dalam gairah ini terdapat ketertarikan psikologi, fisik, dan ketertarikan seksual. Oke teman-teman, cinta yang ideal seharusnya memiliki ketiganya. Ada keinginan untuk membuat pasangannya bahagia dan nyaman, lalu komitmen untuk mempertahankan hubungan, dan juga ada ketertarikan fisik maupun psikologi. Jadi, ketika pacarmu senang melihat kamu berpakaian seksi, senang memeluk dan mencium kamu, bahkan meminta kamu untuk melakukan perilaku seksual lebih jauh, itu belum tentu cinta. Dia jelas tertarik sama kamu secara fisik, tapi coba kamu lihat lagi. Apakah dia terdorong untuk membuat kamu bahagia? Apakah dia mengakui kamu sebagai pacar dan mempertahankan hubungan kalian? Kalau 3 hal tadi ada di dalam hubungan kamu, selamat. Berarti pacar kamu benar-benar mencintai kamu. Tapi, kalau sekedar ingin berdua, tidak mengakui kamu sebagai pacarnya, sering menghilang, dan melakukan hal-hal yang membuat kamu kesal, coba kamu evaluasi lagi. Apakah benar kamu bahagia bersama dia? Kalau tidak, lalu buat apa dilanjutkan? Teman-teman, kita manusia biasa. Kita tidak bisa membaca apa yang ada di pikiran pasangan kita. Jadi, untuk tahu apakah cinta itu tulus dengan kita atau sekedar nafsu, harus sering-sering kita melihat ke diri kita sendiri. Satu pernyataan yang bisa kamu tanyakan pada diri sendiri. Apakah saya bahagia dalam hubungan ini? Kalau jawabannya iya, itu cinta. Lalu kita juga harus bisa membedakan antara cinta, sayang, suka, dan empati kepada seseorang. Cinta itu harus konsisten dan harus ada pengorbanan. Cinta terkadang ada dan muncul tanpa alasan. Ada suatu hal yang tidak bisa dijelaskan di dalam diri kita untuk mencintai seseorang. Sayang belum tentu cinta, tetapi sayang hampir kerasa cinta. Rasa sayang yang tertuju pada rasa sayang kepada sahabat atau kepemilikan terhadap suatu barang. Misalnya, kita memiliki sahabat yang sangat dekat. Walaupun sahabat kita laki-laki, tapi perasaan kita tidak lebih dari itu. Perasaan kita tidak akan menjadi perasaan cinta, hanya sebatas sayang. Lalu suka. Rasa suka belum tentu juga akan menjadi sayang. Misalnya, ketika kita sebagai perempuan melihat ada laki-laki tampan, kita menyukai dan mengaguminya. Itu hanya sebatas suka dan kita belum menyayanginya karena kita belum mengenalnya juga. Kita belum mengenalnya, kita belum mengerti bagaimana dia. Gitu. Lalu yang terakhir, empati. Empati lebih ke rasa kasihan. Misalnya, ada cowok atau ada laki-laki yang mengejar-ngejar kita, memaksa kita untuk menerima menjadi pacarnya. Lalu kita menerima. Nah, perasaan yang kita rasakan itu sebenarnya rasa kasihan, rasa empati. Namun yang kamu miliki perasaannya ya hanya biasa-biasa saja terhadap dia. Teman-teman sekalian, cinta tidak semata-mata mencintai orang lain. Tetapi sebelum kita mencintai orang lain, perlu kita mencintai diri kita sendiri. Ada pepatah yang mengatakan, jangan pernah bersusah payah mencintai orang lain ketika kamu belum sanggup mencintai dirimu sendiri. Kita pasti pernah merasakan sayang yang begitu kuat terhadap pasangan, keluarga, sahabat, hingga orang-orang di sekitar kita. Ketika perasaan sayang itu muncul begitu kuat, maka kita akan rela berkorban demi orang-orang yang kita sayangi. Tetapi kita tidak sadar bahwa sosok yang harus kita cintai terlebih dahulu adalah diri kita sendiri.
akan lebih mudah bagi kita mencintai dan menyayangi orang lain ketika kita bisa mencintai dan menyayangi diri kita sendiri. Ketika kita sudah paham bagaimana mencintai diri kita sendiri dan memperlakukan diri dengan baik, otomatis kita akan menjadi lebih mudah untuk mencintai pasangan kita dan menghargai orang lain. Saat diri kita sudah mendapatkan prinsip-prinsip mencintai diri sendiri, maka hidup kita akan terasa menyenangkan. Kita dapat menjadi sosok yang ramah, murah senyum, optimis dan percaya diri, sehingga orang-orang yang di sekeliling kita akan nyaman berada di sekitar kita. Teman-teman sekalian, demikian pembahasan kita mengenai cinta. Mari kita cintai diri kita terlebih dahulu sebelum mencintai orang lain, sehingga orang yang kita cintai dapat merasa nyaman di sisi kita. Dan semoga kita mendapatkan cinta orang yang tepat dan selalu bersyukurlah atas cinta yang kita dapat. Semoga pembahasan kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa.